Dengarkanlah suara hati, tubuh bicara penuh arti. Setiap detak, tiap getaran membawa pesan kehidupan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Sebelum kita memulai, perkenalkan, Hidup Ceria adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Di Hidup Ceria, kami menawarkan berbagai modalitas kesadaran yang bisa membantu Anda dalam perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Modalitas-modalitas yang kami sediakan meliputi Access Consciousness, Tarot, Breathwork, Massage 5 Continents, Metameric Massage, Body Communication Resonance. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.hidupceria.com atau menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan di channel YouTube Hidup Ceriaku. Sebelum memulai kelas Zoom, perkenalkan saya Maria dan Kak Yeni sebagai moderator dan Dr. David Avandi Jaya sebagai narasumber dari Zoom atau kelas hari ini. Baik, sekian perkenalannya. Kita akan memulai kelas ini. Kami berharap kelas ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi perjalanan Anda. Mari kita mulai dan membuka diri terhadap kesadaran baru hari ini. Silahkan menikmati dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Dokter masih mute. Oke, sip, sip, sip. Malah Yeni sekarang hening, bingung. Ayo, kamu tugasnya host. Ayo, bingung. Maklumnya dong, pertama kali. Maaf. Yuk, kita mulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Kemarin kita udah kasih intro sebagian tentang apa itu BCR, dan kemudian teman-teman ada yang kasih testimoni. Kemarin banget nih, relasiku yang bermasalah zaman dulu, awal mula aku pengen bunuh orang, itu ternyata berakhir dengan indah. Ujuk-ujuk dia datang, ujuk-ujuk minta maaf, ujuk-ujuk aku kasih sesi BCR, dan akhirnya semuanya terselesaikan dengan baik. Dan begitu cepatnya luka batin dan trauma dan dendam dan yang timbunan sampah yang menumpuk selama 7 tahun ini tuh lenyap dan tak berbekas sama sekali. Jadi di saat itu juga muncul di kepalaku, karena aku punya patung Dewi Kwan Im kan, Gerintara di kebun. Dia cuma lihat dan kemudian bilang, ini journey-mu dan sudah dilahirkan. Baru aku ternyata aku dapat pengalaman begitu pahit, cobaan begitu nikmat itu hanya untuk ini, momen yang aku dapetin. Jadi ya ini BCR, dan nanti kita lihat sejauh apa BCR ini bisa berkembang dan modalitas ini mau berkembang sebesar apa, aku juga nggak tahu sampai sekarang ya. Karena ternyata dengan sound healing dia bisa connect, karena kita sama-sama resonansi. Dengan essential oil, beberapa essential oil juga kita bisa connect. Jadi nanti kita bisa screening essential oil mana yang badanmu mau dan mana yang badanmu nggak mau. Dan kemudian dengan akupunktur connect banget, kamu bisa gunakan tanganmu sebagai media jarum akupunktur. Dan kemudian dengan modalitas kayak pijit, massage, acupressure itu juga nyambung banget. Jadi kalau kamu punya mimpi bergerak di area healing, pertimbangkan BCR. Karena BCR nggak cuma buat mental doang ya, kepala buat mental sudah oke. Walaupun pegang kepala di beberapa klien yang kemarin, dari 80 yang aku pegang itu, ujuk-ujuk badannya sembuh, ujuk-ujuk badannya nyambung lagi, ujuk-ujuk meridiannya jalan lagi, tato dia sadar energinya mulai bergerak lagi dan badannya start detoxing dan segala macamnya. Tapi BCR yang body lebih dominan ke healing baru ke mental ya. Makanya nanti tinggal kamu pengen pilih apa yang kamu suka. Apakah kamu suka mentalnya atau kamu suka keduanya, atau kamu mau explore ini tuh bisa jadi apa gitu. Karena waktu ini turun pertama kali,
contoh yang diberikan dari guru di mimpiku itu, dia pegang tangan dengan 2 jari, dengan 2 tangan, dia pegang tangan dengan 2 tangan, dan tangannya itu kedet kayak pakai acupuncture. Terus aku tanya, "Loh, kok bisa?" Terus dia jawab, "Just do it." Jadi sampai sekarang juga aku belum tahu gimana caranya. Disuruh just do it, ya aku kerjain. Disuruh jalan 100 kali, ya aku jalanin. Ya, yuk siapa yang mau bertanya? Hari ini aku mau memfasilitasi banyak pertanyaan karena kemarin tuh waktunya nggak cukup. Siapa yang mau bertanya? Hari ini aku bisa jawab. Mulai dari siapa? Ya, Sili. Sorry dok, ini sambil biasa ya anak-anak. Mm-mm. Jadi kalau misalkan di BCR itu kan anger itu kata dokter ada di ginjal ya, anger ya. Bukan, anger itu ada di jantung. Oh jantung, oke. Ya, Jadi anger itu ada artinya di kalau jantung. artinya kalau kita belajar BCR, apapun emosi yang tersembunyi itu kita bisa ngecek melalui organ-organ yang ada di badan kita ya dok? Iya, seringkali kalau aku kan belajar akses, aku mahir di akses. Di akses itu mau kamu handle apapun, kamu sentuhnya paling lever spleen ya implant band. Dia nggak punya titik lain, dia nggak ngajarin bagaimana cara diagnostik dari emosional, terus fisiknya mau sentuh di mana, terus kamu mau pakai energinya apa tuh emang nggak diajarin ya. Nah, tapi di BCR ini kamu bisa bolak-balik. Jadi apakah kamu mau healing dia through meridian? Kamu akan belajar tentang meridian. Meridian mana yang punya problem anger di dalamnya. Ya, salah satunya heart meridian itu punya problem anger di dalamnya. Jadi kalau kamu punya masalah dengan anger dan segala macamnya, biasanya heart meridianmu yang akan blockage lah, bermasalah lah, nggak lancar lah di area situ. Cakra juga ada yang berhubungan dengan anger. Heart chakra berhubungan dengan anger dan forgiveness. Jadi pada saat kita tahu, oh ternyata heart chakramu bermasalah, kamu bisa cek apakah badannya mau healing di area heart chakra. Dan kemudian nanti titik akupunktur meridian itu ada banyak, nggak cuma satu. Tapi karena kalian bukan orang akupunkturis, aku cuma ambil yang poin-poin penting doang. Jadi dari tiap meridian itu kayaknya cuma 4 poin deh yang aku ambil. Karena kamu nggak belajar akupunktur, kamu nggak belajar diagnostik akupunktur, ya pokoknya kasus apapun kau pilih yang sesuai atau pegang aja lah 20-20-nya. Titik penting 20-20-20 kamu pegang semua. Ya, makanya aku bilang kalau nanti setelah kamu level 1 lulus, kamu udah mahir, kamu mampu, dan kemudian kamu lihat, kok asik, dipegang kaki badan sembuh, dipegang tangan badan sembuh, loh kok bisa? Terus kamu pengen memilih untuk belajar akupunktur, ayo maju, tak support maju. Karena apa? Aku nggak sanggup nerangin materi 6 bulan dalam 3 hari. Jadi kalau memang kamu nanti tertarik dengan akupunktur dan kamu mau belajar, ada banyak cara. Kamu bisa ambil kelas yang tiap hari itu 3 minggu berturut-turut, jadi sebulan penuh kelasnya. Atau kamu mau ngambil kelas pekerja yang weekend doang, Jumat, Sabtu, Minggu malam itu ya sampai 6 bulan tuh lamanya. Karena seminggu cuma belajar 3 kali, nanti baru nanti ngafalin sampai latihan diagnostik dan segala macamnya. Ada banyak kelas-kelas di tempat manapun yang kamu bisa pelajarin. Ya, jadi selain dengan pengetahuan body, cara kerja energinya, di mana kamu nyimpennya, diharapkan kamu tuh mahir untuk bidang energy healer. Karena kalau diakses itu, ya karena aku bisa melihat dan aku paham, dan kemudian ada praktisi-praktisi yang bukan lulusanku belajar facelift non-touch, dan kemudian non-touchnya ngawang-ngawang terlalu jauh. Jadi aku mempertanyakan, kamu nih pegang apa gitu? Kamu tuh tahu yang kamu kerjain atau kamu tuh niru dari someone dan kamu pede-pedean goyang-goyang di atas badan? Ya it's okay, nggak ada yang salah loh. Karena kamu juga masih bisa dapetin placebo effect. Tapi placebo effect nggak pernah magical. Paham ya? Kalau kamu ngerti betul mau pegang subtle bodies, kamu mau pegang subtle bodies yang mana? Ada 7 wilayah subtle bodies. Kalau kamu ngerti mau pegang plane mental atau mau pegang plane emosional, ya kamu akan tahu di mana kamu pegang.
Tapi kalau kamu nggak ngerti apa, terus ngarang-ngarang, dan kemudian pas dicek juga tangannya masih belum peka, kepekaan tangannya nggak muncul. Jadi pertanyaanku, kamu teh ngapain gitu loh? Keginian doang di atas body, terus merasa lakuin facelift kayak Shannon. Ya, ngayal sih boleh, tapi kalau di depan aku mengakak. Nah, aku mah nggak akan berpura-pura, oh iya, facelift, facelift. Nah, aku mah nggak akan gitu. Kalau lu kerjain bener, aku puji. Kalau lu kerjain ngaco, aku ngakak. As simple as that. Makanya makanya di PCR nanti tugas kalian pertama di level 1 adalah aktifin hands-mu. Kalau hands-mu aktif, kamu bisa merasakan yang namanya, oh ini energi, sensasinya seperti ini. Ayo belajar pegang di badan. Belajar sentuh, emotional body itu di sini. Mental body itu di sini. Kamu harus belajar sentuh subtle bodies. Dengan cara seperti itu, nanti kepekaanmu makin lama makin terampil. Jadi pada saat kamu cek body, kamu perlu disentuh di area mana. Kamu bisa langsung scanning, langsung ketemu. Karena pasti area yang butuh rasanya lebih nyetrum. Rasanya lebih ngek gitu rasanya. Dan itu nggak akan salah. Jelas ya. Aku nggak bisa ngajarin akupunktur. Karena aku orang paling males belajar akupunktur. Jadi pada saat dulu aku ambil sekolah akupunktur, aku tuh belajar dengan menggunakan cara licik sebetulnya. Jadi aku nih nggak bisa ujian. Karena aku pegang badannya, terus aku tanya, body kamu mau tak tusuk di mana? Karena aku nggak mau ngafalin segitu banyak titik, udah muntah aku. Jadi akhirnya aku pakai cara yang buat aku gampang, pokoknya aku tahu tusuk di mana, pokoknya tak tusuk beres, tapi pada saat disuruh jelasin dan disuruh nulis buku 100, tadi kamu nusuk di titik apa? Damn, aku nggak bisa nulis. Paham ya? Karena buat aku ngafalin dan ya ngafalin itu nggak gampang, apalagi nomor-nomor segitu banyak buat aku nggak gampang. Lebih gampang tak pegang, body kamu mau tusuk di mana? Nanti aku langsung tahu di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi kalau suruh terangin filosofisnya, blank, aku nggak ngerti. Yang jelas, frozen shoulder aku ngerjain sekali, sudah angkat tangan, sudah beres. Pulang langsung gerak, pulang langsung jalan. Ya, cukup jelas, Mariska? Jelas, Dok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau sensasi itu tiap orang bisa beda nggak, Dok? Oh, beda. Makanya kadang-kadang aku nanya kan, kamu ngerasanya apa? Di badan kamu sensasi ini seperti apa? Gitu. Kadang-kadang aku suka nanya kan, kalau aku nemuin sensasi yang baru gitu, kayak atau di tanganku kayak panas tapi nyetrum. Jadi aku tanya, di badan kamu nih sensasinya apa? Biasanya aku tahu, oh ternyata di dia kayak gini gitu. Ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang totally berbeda. Kayak di aku kerasanya kayak berat, di dia kerasanya kayak keringin. Di aku kerasanya kayak dingin, di dia kerasanya kayak kesemutan atau kayak ada silat tipis-tipis gitu rasanya. Jadi tiap orang itu punya sensasi yang berbeda-beda. Makanya jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain karena spekmu beda. Ya, tugas kamu latihan menyadari sensasimu sendiri dulu, nggak usah ngurusin punya orang. Trust your own. Karena begitu kamu pegang, kamu akan tahu, oh ini, ya jelas. Oke. Oke ya? Ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak? Dok, Aku mau coba, nanya Dok. dong. Ya, Oke. ya. Maria dulu lah. Oke, boleh. Yumi dulu. Kan tadi dokter mention beberapa kali ya tentang titik. So, di BCR itu punya titik yang harus kita hafalin kayak bars, atau bisa askingnya kayak dokter tadi, hey body, kamu mau dipegang di sebelah mana? Kamu harus paham dulu bahwa aku mahir. Oke. Aku nggak nganjurin pemula ngikutin caraku. Berarti Ya, kita ngafalin titik. mau nggak mau. Oke. Contekannya udah tak siapin. Cuman 8 lembar. Ya, per lembar paling 30-an titiknya. Sudah Oke. nggak mungkin diperpapras lagi karena sudah segitu minimal yang aku mesti kasih. Kayak di mana titik limfatik kamu mesti belajar pegang. Jadi kalau kamu lagi mau ngerjainnya urusan sama imun sistem, atau kamu punya pasien cancer, atau kamu punya pasien yang berhubungan dengan any imun sistem, besar kemungkinan badan akan minta disentuh di area limfatik. Kamu harus tahu titiknya di mana. Kalau lupa juga nyontek, tidak apa-apa. Ya,
Kalau seandainya kamu berhubungan dengan titik meridian, terus kamu kliennya misalnya terjebak dengan anger, kamu baru ingatnya, aduh heart chakra doang, ya udah nggak apa-apa, pegang aja heart chakra dulu, beres pegang klien, kamu duduk buka contekanmu, bikin notes kecil. Tadi itu pasien anger, meridiannya di mana, titiknya di mana, hafalin. Cakranya apa, pegangnya di mana, hafalin. Titik spesialnya di mana, areanya apa, hafalin. Nanti second sessionnya kamu udah kayak lebih pintar sedikit dibanding yang kemarin. Ya, soalnya kalau ngafalin banyak. Aku nggak menyembunyikan titik. Seluruh titik tak kasih, cara cakeknya tak kasih, kamu mesti belajar explore. Paham ya? Karena BCR ini aku nggak nyiapin energinya, kamu mesti tanya body perlu apa. Kamu mesti gali dia kebutuhannya apa. Dan belum tentu hari ini energinya A, belum tentu besok dia butuhnya A. Jelas ya? Jadi benar-benar kamu bikin notes, besok kamu mulai dari notesmu. Apakah body masih mau yang ini? Paham ya? Jadi pada saat kita tahu kebutuhannya, badan bisa bergerak dengan sangat cepat. Dia bisa berubah dengan sangat cepat. Nah, pertanyaannya cuma simple. Kamu bersedia explore apa enggak? Karena ini bisa dieksplor kemana-mana. Enggak cuma tentang body sakit. Kamu juga bisa minta body. How to create money. Cakra mana yang mau diberesin? Meridian mana yang mau diberesin? Emosional apa yang ngehalangin kamu terima uang? Apa yang ngehalangin kamu bisa create, berkarya, generate, dan instituted? Nanti badan akan nunjukin, ayo beresin ini, ayo judgment ini ayo diberesin, ayo ini diberesin. Badanmu akan nunjukin. Dan energinya akan muncul ketika kamu tanya. Makanya nanti setelah beres level 1, kita akan punya yang namanya kelas pendalaman. Kelas pendalaman murah, cuma 2,5 juta satu hari penuh. Jadi hitungannya cuma repeat untuk sehari. Kan kalau sehari hitungannya sekitar 5 juta, tapi kalau kamu udah ambil kelas, kan berarti hitungannya repeat tuh. Nah, repeat biasanya untuk kelas pendalaman ini, kita akan bahas per topik. Jadi misalnya ada kelas repeat tentang relasi, relationship. Ayo dengan kelas itu kita gali seluruh pertanyaan tentang relasi, seluruh poin-poin tentang relasi. Gimana caranya kita ngebongkar semua energi stagnan di relasi ini sehingga badanmu bisa mudah relasi dengan orang, mudah relasi dengan bisnis, mudah relasi dengan orang, partner, mudah relasi dengan anak, mudah relasi dengan dirimu sendiri dan segala macamnya. Jelas ya? Oke. Makanya beres level 1 penting, karena kalau level 1 cuma head doang, kamu nggak bisa ikut kelas pendalaman. Makanya ya, paham ya? Berarti kalau udah ambil kelas yang head, yang body dulu baru bisa repeat gitu. Ya, kamu mesti sampai body, karena pendalaman aku udah nggak ngebedain head sama body. Oh, Gimana bikin questions kalau yang kamu ngerti pegang cuma segini doang. oke. Oke. Terus atau bodinya bilang punggung, tulang nomor 2. Mampus lu mau cari tulang nomor 2, T2 dari mana? Oke. Ngerti ya? Ya. Oke, Ada Dok, mau pertanyaan nanya lagi? dong. Jenny, ya. Banyak banget orang bertanya sama saya, BCR itu bisa ngebantu GERD nggak atau MAH? Bisa Karena dong. mereka bingung, kan tanpa minum obat ya, kok bisa sih? Itu gimana tuh, Dok? Jadi gini, yang namanya GERD itu adalah respons dari badan yang stres. Ya, ketika kamu over stress, maka badanmu ini akan meninggalkan keseimbangan simpatis dan parasimpatis. Simpatis dan parasimpatis itu sistem syaraf kamu, di mana simpatis itu tugasnya kayak on, parasimpatis itu tugasnya kayak off. Jadi badan kamu itu senantiasa on, off, on, off. Kayak matamu, begitu kamu kena sinar, dia mengkerut, begitu gelap, dia melebar. Itu semua diatur oleh simpatis, parasimpatis. Ya, orang stres itu terjebak di simpatis. Badanmu gagal rileks. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa. Ketika badanmu gagal rileks, yang terjadi adalah tidur, cerna,
tidur, cerna, istirahat itu akan terganggu. Sleep, digest, and rest itu akan terganggu. Apa gangguannya? Muncul jadi insom, sulit mempertahankan tidur, sulit memulai tidur, tidur tidak mampu dalam. Itu area tidur. Di area cerna, gagal bentuk asam lambung, gagal bentuk enzim, dan gagal absorb. Ya, ketika badan kita gagal mencerna, maka semua apapun yang kamu makan akan menghasilkan gas yang berlebihan. Dan ketika pH makanan ini tidak mampu capai 2, maka pintu yang terbuka bukan pintu depan ke usus, tapi pintu belakang ke mulut. Paham ya? Makanya kamu langsung dan cairan lambungmu balik ke atas. Mau pH 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, rasanya asam. Begitu nyampe 7, rasanya pahit. Ya kan? Nah, sering kali orang nggak paham, asam, langsung berpikiran, aduh, asam lambungku naik. Bukan, asam lambungmu turun. Kalau asam lambungmu naik, responsmu adalah lapar. Bukan GERD, bukan gas. Jelas ya? Makanya ketika stresnya diperbaikin, gelombang otakmu mampu turun lagi ke theta, kamu bisa gerak lagi dari simpatis ke parasimpatis, maka secara alamiah badanmu healing secara alamiah. Jadi nggak heran kalau GERD-mu sembuh, pencernaanmu balik ke awal, gangguan tidurmu sembuh, gangguan cernakmu sembuh, gangguan pencerapanmu sembuh. Jelas ya? GERD adalah salah satu bentuk penyakit psikosomatis murni. Tidak ada penyebab lain. Ya, penyebab lain yang memungkinkan adalah defect dari sphincter. Kalau itu nggak ada cara lain operasi. Dan biasanya pasti dari kecil. Ya, tapi gangguan yang lainnya hampir 99% di-trigger dari stres. Begitu kamu nimbun beban, begitu kamu banyak pikiran, keseimbangan simpatis, parasimpatismu terganggu, pasti ada yang keok duluan. Energikah, tidurkah, cernakah? Nggak tahu mana yang kena. Tiap orang beda-beda. Ada yang utuh semuanya, tapi nggak bisa tidur banget. Ada yang bisa ngorok sengorok-ngoroknya, tapi nggak bisa cerna banget. Ada yang cernanya normal, tidurnya bagus, tapi tiap hari lemes, lesu. Ada. Jadi psikosomatis itu manifestasinya banyak. Tapi problemnya cuma satu, kamu stresnya berlebihan. Solusinya ikut BCR ya, Dok? Ada banyak. Kalau mau ikut PCR boleh, mau pakai cara lain boleh, mau meditasi boleh, mau terapi apapun yang bikin kamu happy boleh. Cari mana yang efektif. Ya, meditasi pengalamanku untuk capai healing kamu harus mampu turun ke meditation state. Rata-rata meditation bisa capai meditation state itu 10 tahun. Rata-rata. Aku aja nyampe meditation state itu 12 tahun. 12 tahun begitu nyampe, aku lepas vegetarian, 10 tahun kemudian kenal akses, belajar bars, 5 menit masuk meditation state, langsung, damn, kenapa aku nggak kenal akses ya dari zaman dulu. Nah, setelah itu, aku bikin BCR juga sama, dalam waktu 5 menit kamu turun ke meditation state. Oke, thank you, Dok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Dok, kan kalau misalnya kayak tadi ya yang cepat tidur atau begadang. Tapi gimana kalau orang yang dia tuh susah tidur kalau misalnya ada mau satu event. Jadi misalnya kayak hari ini, besoknya tuh dia mau berangkat gitu. So malamnya dia nggak bisa tidur, gelisah gitu. Sampai yang dia baru tidur tuh kayak 2 jam sebelum berangkat. Itu masuk ke psikosomatis? Belum sampai sakit, itu perceiving tapi udah mengganggu. Nah, pertanyaannya sebagus apa kamu handle kemampuanmu untuk perceiving? Karena pada saat itu isi otakmu udah di masa depan. Oke. Isi otakmu nangkepin semua
Pekerja event, semua panitia event yang lagi grogi dan lagi stres dan lagi tegang segala macamnya. Pertanyaannya cuma satu, kamu sadar nggak kamu doing healing? Kalau kamu sadar, stop. Kalau kamu nggak sadar, ayo belajar. Karena itu adalah gift. Kalau kamu nggak bisa pakai gift-nya, maka kamu akan mulai menghancurkan dirimu sendiri. Oke? Banyak orang sekarang punya gift tapi nggak tahu. Mereka selalu klaimnya, aku tuh empath, nyerepin problem orang, jadi spons kemana-mana. Ya boleh kalau kamu mau begitu, nggak ada yang larang juga. Tapi ada cara untuk menggunakan karunia ini lebih baik. Daripada kamu nyepons tai orang, kenapa kamu nggak nyepons emasnya orang? Benar. Same skill, same Mhm. karunia, same power, same energy. Itu kalau pakai BCR bisa bantu? Ya bisa, karena ini diajari kan. Problem dengan manusia itu selalu bermasalah dari siapa leader dalam hidupmu. Selalu masalahnya dari sini. Siapa leader dalam hidupmu? Sering kali kita nggak sadar bahwa kamu itu Trinity. Kamu itu tubuh, jiwa, dan pikiran. Pertanyaanku adalah, siapa yang pimpin? Nggak usah berteori. Teori udah pasti benar dan udah pasti bagus. Ya, aku tanya, kau. Lu saat ini, siapa yang pimpin? Tubuhmu yang pimpin? Jiwamu yang pimpin? Atau pikiranmu yang pimpin? Pikiran. Jiwa. Jiwa. Kalau kamu dipimpin sama jiwa, kamu nggak akan pernah lihat ada perbedaan. Kamu nggak akan pernah mempermasalahkan perbedaan. Kamu nggak akan pernah mempermasalahkan baik, buruk, jelek, salah, jelek, kalah, menang. Kamu nggak akan pernah mempermasalahkan dia begini dan dia begitu. Karena semuanya dalam kacamata jiwa itu indah dan cantik. Dan semuanya tepat ada pada adanya. Benar-benar. Jelas ya? Iya. Jadi akan kelihatan pretending dipimpin jiwa atau benar-benar pura-pura sama jiwa padahal pikiran doang atau mau body. Nah, kelihatan akan jelas ketika kita udah mulai lihat gejalanya. Ketika kamu selalu berhubungan dengan judgment, pertimbangan, pemilihan, separasi, dan kompetisi, maka kamu sedang dipimpin oleh pikiran. Karena pikiran akan selalu punya fungsi dasar menerjemahkan, mendeskripsikan, mendefinisikan, dan mencari. Jadi nggak heran kalau kita terjebak dengan cari-cari masalah, diada-adain masalah, kalau nggak gampang dibikin sulit, kalau bisa lebih sulit, kenapa nggak dibikin lebih sulit? Nah itu memang pola pikiran. Emang tugasnya pikiran begitu. Nah, kamu izinin pikirannya mimpin, ya iya gitu, hidupmu akan berputar di judgment, di problem, di drama, di segala macam. Ya emang itulah namanya pikiran. Kalau kamu terjebak di body cuma taunya addiction. Jadi kamu biasanya akan jatuh ke overeating, atau oversex, atau overcheating, atau overpower. Pokoknya apapun yang karakternya habit dan addiction. Itu body yang pimpin. Makanya pertanyaannya, kamu sekarang lagi dipimpin sama siapa? Karena it's your choice. Kalau kamu pengen keluar dari problem-problem, kamu pengen keren, jadi besar, belajar dipimpin sama jiwa. Oke, latihannya nggak gampang, dan memang harus berlatih tiap hari. Kita mesti ingat, oh iya dipimpin sama jiwa. Jiwa nggak ngelihat pembeda-bedaan, ya. Jiwa tuh ngelihatnya semua indah pada tempatnya, semua baik pada tempatnya. Oke, terima kasih Oke? dok. Ya. Kalau poin itu ngerti, akan mudah nanti nerangin yang lain-lainnya akan mudah. Dan itu aku terangin semua di level 1. Level 1 tuh kenapa banyak? Karena dasarmu mesti kuat. Kalau fondasi dasarmu lemah, kamu nggak paham cara fungsi badanmu sendiri, kamu akan cenderungin klaim ngambil punya orang, sampah orang, dan segala macamnya. Kalau kamu paham dengan fungsimu sendiri, kamu akan paham bahwa kamu udah dilengkapi dengan WC excellent, WC super tingkat dewa, yang mampu nge-flush sampah apa
apapun yang kamu ciptakan. Cuman seringkali yang bikin mati kau sendiri. Jelas ya? Iya sih. Makanya aku bilang fake it until you make it. Kenapa? Ya memang kamu lagi marah, nggak apa-apa toh. Tinggal bilang aja, I forgive you, I forgive you. Kamu ngadep kaca, lihat dirimu sendiri, I forgive you, I'm sorry, I forgive you. Lihat kaca dirimu sendiri. Nggak usah mikirin yang jahat, biarin aja si jahat tetap jahat. Kamu cuma maafin dirimu sendiri karena kamu ngizinin jahat masuk dalam hatimu. Kamu yang buka pintu ngotorin diri sendiri. Jadi maafin dirimu sendiri dulu. Begitu kamu aktif dan kamu bisa bilang I'm sorry, forgive me, heart cakramu, WC umum besarnya akan mulai bergerak. Kamu akan mudah nanti ngelepasin semua anger, amarah, dan segala macamnya. Ya kalau kamu nggak mau, ya tak paksa gerak sedikit. Ya gerak pasti. Cuman yang namanya reaksi detoxnya tiap orang beda. Ada yang mencret, ada yang batuk, ada yang berlendir, ada yang keluar dahaknya, ada yang banyak banyak gangguan tenggorokan keluar semua. Ya mau nggak mau, paham ya. Tapi nanti journey-nya dan perubahannya itu akan seru. Mana Mbak Endah? Mbak Endah, ada enggak? Nggak ada. Mbak Endah pertama BCR juga langsung uhe. Ya gimana ya, diberesin. Baru BCR 2 kali, ujuk-ujuk berani nge-host, ujuk-ujuk berani tampil, ujuk-ujuk berani bersuara. Keren kan? Ada Nah, lihat pertanyaan ini. Dok dari Bu Yuli. Ya, mana Yuli? Katanya Yuli. jadi gimana caranya kita bisa tahu udah siap dipimpin oleh jiwa? Loh, mana ada siap gak siap? Milih. Lowong kamu. Nggak ada siap gak siap. Milih. Tahu dari mana kamu siap kawin? Ayo. Kamu loh bilang nggak siap, badanmu sudah siap. Yang tahu mau siap kawin sama nggak siap kawin itu kamu. Kamu yang milih. Ya kamu yang milih, kamu mau dipimpin sama jiwa, atau kamu mau dipimpin sama pikiran, atau kamu mau dipimpin sama body. Karena biasanya begitu jiwa menolak untuk pilih, maka badan atau pikiran akan ambil alih. Kamu udah hidup loh. Kamu udah lahir di body loh. Kamu nggak bisa pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak bisa loh. Kalau jiwa nggak mau pimpin, maka pikiran dan body akan ambil alih. Makanya nggak heran kalau kamu terjebak di makanan, adiksi dengan gula, dan segala macam. Kalau jiwa nggak mau pimpin, maka body akan pimpin. Pikiran akan pimpin. Nah, kalau pikiran pimpin, ya nyeruduk sana, nyeruduk sini, sikut sana, sikut sini. Digebuk-gebuk balik, diserang-serang balik. Mana ada pukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak ada. Pukul pipi kiri tak seruduk pakai bulldozer yang ada kalau pikiran mah. Mana mungkin bisa sesuai sama ajaran-ajaran kuno. Dan nggak mungkin. Ajaran kuno kalian semua diajarin pimpin dari jiwa. Coba cek. Benar nggak? Iya. Kendaliin nafsu dagingmu. Kalau bahasa kuno tuh selalu bilangnya nafsu daging itu kayak something yang salah gitu. Padahal aku nggak bilang salah ya. Aku bilang nafsu jiwa, jiwa tuh nggak punya nafsu. Body dan pikiran tuh punya nafsu. Body punya nafsu di panca indera, pikiran punya nafsu di kekuasaan. Ya. Jadi pada saat kamu izinkan pikiran pimpin, maka ya nggak heran kalau kamu jatuh ke jeleknya uang, ke jeleknya seks, ke jeleknya power, dan segala macamnya. Nggak heran, ya emang gitu. Nah emang begitu. Makanya kamu muter di dunia ini nggak akan keluar. Kalau kamu pimpin sama jiwa, kamu akan bisa memberdayakan itu uang. Beda. Oke? Ya. Ini ada Ada pertanyaan dari pertanyaan? Zili.
Zili Mariska. I'm forgive itu diucapkan setiap kita mindset masuk ke body atau pikiran ya, Dok? Ya, pokoknya setiap kali kamu, ih, nyebelin, kurang ajar ya, nggak tak maafin. Berarti kamu lagi ngomong nggak tak maafin nih. Kamu nutup simpul energimu sendiri langsung, nggak jadi, batal. Aku forgive you, aku maafin kamu, aku maafin kamu, aku maafin kamu. Setiap kali kamu mengucap sesuatu yang menciptakan limitasi, batalkan di tempat, patahkan di tempat, dan ayo pilih yang lain. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Ayo bertanya. Tanya dong, Kalau diem, ya. misalnya kan gini, bikin satu appointment, oke, akan datang besok sore jam 3. Tapi kalau nggak macet, nah selalu kasih excuse. Kalau saya selalu kasih excuse, ada tapinya, itu artinya saya masih ragu dong dengan appointment tersebut atau dengan keputusan tersebut. Ya memang, namanya juga tapi. Kalau saya skip itu, oke, besok jam 3, artinya saya sure ya. Yes. Tapi artinya membatalkan statement di depan. Oke. Paham ya? Bu Rosemary itu cantik banget. Tapi, paham ya? Ya. Tapi itu membatalkan statement di depan. Jadi ada banyak orang menggunakan tapi untuk alasan, excuse. Ya, jangan dipakai. Kalau dipakai, artinya saya membatalkan statement yang depan, Yes. yang pertama. Yes. Jadi saya mengerti diri saya sendiri, ternyata saya kalau membuat statement itu, saya tahu, saya menyadari, saya sebenarnya membatalkan yang pertama ya. Begitu kita pakai tapi itu sebetulnya kita nggak milih. Makanya waktu di challenge kemarin, nyadar nggak sih bahwa kita tuh memilih pilihan kita. Kalau kita pakai banyak excuse, kita pakai tapi lah, kita pakai ini itulah, kamu ngerasa berat lah dalam menjalaninya, coba review, ini teh pilihan atau terpaksa. Biasanya kalau kita terpaksa tuh tapinya muncul banyak tuh. Aku pengen pergi, tapi, oh itu udah jelas bullshit. Udah pakai pengen, pakai tapi. Oke. Ya, mengerti dok. Jelas ya. Jadi kalau kita nyadar, kok aku bikin gini ya, terus langsung recheck review. Aku nih milih apa enggak? Karena jangan-jangan kamu nggak milih, kamu cuma berusaha menutupi seakan-akan kamu milih. Nah, ini tuh menciptakan banyak problem tuh di belakangnya. Makanya yuk beresin. Begitu kamu milih, problemnya hilang. Jelas ya, kita tuh mahir menciptakan problem. Gimana caranya? Dengan cara pretending. Jadi kita tuh pura-pura maju dan cari segala cara untuk gagal. Itu salah satu skillnya mind. Nah, mind juga bisa dididik untuk cari segala cara untuk menang. Kenapa nggak dipakai? Pertanyaannya itu. Skill yang sama, cuma beda kutub. Satu kutub ngancurin, satu kutub creating. Kenapa skill yang sama nggak kamu pakai ke arah creating? Ya, pikiran tuh hebat loh. Begitu kamu jenuh dengan hidup, begitu kamu bosan dengan hidup, maka pikiranmu akan menciptakan penyakit buat kamu kabur dengan cara yang elegan. Diabetes, cancer, autoimun, degeneratif. Pikiran akan menciptakan itu agar kamu bisa cepat mati dengan cara elegan. Siapa yang bisa kamu blame? Nah, aku kan mati gara-gara cancer. Ya, pergi dengan cara yang elegan. Pertanyaannya adalah, ngapain? Kalau pikiranmu bisa menciptakan cancer, kamu tuh bisa menciptakan banyak hal yang bermanfaat loh. Selain cancer, kenapa nggak dipakai ke sono?
Kenapa kita ngumpulin penyakit, luka batin, kesedihan, amarah, dendam, mau ngapain gitu. Oke? Oke, thanks. Ya, sama-sama. Ini nyambung lagi nih dari Zili Mariska, Dok. I'm forgive you atau aku. Terus, Dok, dengan BCR bisa bantu anak kasus cerebral palsy dan gangguan makan, misalkan anoreksi atau bulimia. I forgive biasanya lebih enak dipakai ke kamu. I forgive you. Tapi kamu lihat di kaca, kamu lihat dirimu. You yang dimaksud adalah kamu as a jiwa. Pimpin you untuk body dan pikiranmu. Oke? Aku belum punya kasus cerebral palsy, jadi anak kasus ini aku belum bisa ngomong. Yuk kita jalanin dulu BCR-nya ke anak cerebral palsy, baru nanti kita punya pengalaman yang kita bisa bagikan. Saat ini aku belum pegang kasus cerebral palsy. Ya, Turah, Asih. Dok, mau nanya kalau di panas di area atas pusar di bawah solar plexus itu masuknya anger kah? Hah? Kok pertanyaan gitu? Kamu udah ngecek ini solar plexus bukan? Di bawahnya. Emang kenapa kalau punyamu agak bawah? Maksudnya di bawah solar plexus di atas pusar. Bentar, aku ngerasa nggak nyambung. Solar plexus itu di mana? Di bawah jantung. Sejak kapan solar plexusmu ada di sono? Eh, Emang kamu cacat body? Jantungmu wait. diudel? Oh, solar plexus di atas pusar ya, Dok? Ya, di bawah pusar, di atas pusar, di bawah ulu hati. Iya. Oh, berarti solar plexus yang panas ya? Ya, ya, ya. Sorry. Aku nanya, tadi kamu udah nanya belum? Ini apa? Solar plexus bukan? Kalau panas ya tanya, lu masih hidup apa enggak? Nanti kalau udah mati dia dingin. Panasnya bukan sejam 2 jam, Dok. Panas terus. Ya kamu juga masih hidup terus. Nanti kalau udah mati dia dingin. Oke. Oke, Dok. Siap. Mau dimatiin aja solar plexusnya maksudmu gitu. Bukan, gimana Aku ya? jadi bingung yang bertanya. Kenapa Oke. nggak sekalian tanya, ini di dadaku sebelah kiri kok ada yang bergerak-gerak, ini apa ya? Gitu. Mau dimatiin sekalian maksudnya. Panas, sorry. Kalau panasnya, misal yang biasa itu panasnya 5, itu lebih dari 5 gitu, Dok. Emang kenapa kalau lebih dari 5? Di tubuh aku agak mengganggu. Ya bilang, segini nggak nyaman, bisa turunin nggak? Oh, oke. Body gimana caranya ini sensasinya nyaman? Oh, oke. Pada saat kamu terhubung dengan energi dan pada saat energimu bergerak, bahkan telapak kakimu bisa kayak terbakar rasanya. Aku bertahun-tahun merasa terganggu dengan itu, aku nggak paham, aku nggak ngerti, jadi ku siram air dingin biar bisa tidur, atau nggak aku selimutan cuma di dada, di kakinya telanjang. Dan aku pikir nggak enak, kakiku selalu panas setiap kali tidur. Setelah ngerti itu energi, baru aku nyadar, oh iya ya, ini tuh terhubung sama bumi ya. Ya udah, aku langsung receive, dan semuanya langsung jadi enak. Oh, Kadang-kadang oke. body cuma ngasih sensasi lebih biar kamu tuh ngeh apa yang sedang terjadi. Makanya questions. Oke, Dok, siap. Ya. Satu lagi, Dok. Yang di grup WA itu kan, kata dokter kan gini, ada yang mudah sekali connect dengan bumi, ada yang lamban gitu kan. Terus ada yang tanya kenapa, terus dokter bilangnya berhubungan sama trauma masing-masing. Ada yang sulit terima hal baru atau perubahan, ada yang mudah. Nah, kalau kita memilih mudah untuk terima hal baru dan perubahan, itu semudah itu ya, Dok? Maksudnya semudah kita memilih terima hal baru dan perubahan gitu ya, Dok? Yes. Semudah Oke, itu. oke, siap. Dan itu dilatih ya. Nggak cuma pilihan, itu dilatih. Oke, Ketika kamu memilih untuk is, maka betul-betul kamu akan dilatih
Ketika ada perubahan, kamu is nggak untuk terima. Kamu masih ada judgement nggak di dalamnya. Alam semestanya kan nunjukin kalau kamu bohong, yang ini belum beres nih, yang ini masih bermasalah nih, yang ini masih bohong nih. Oke, Dok. Alam semesta itu sejujur-jujurnya dan sekain itu, sehingga ketika kamu ngerasa I'm so perfect, alam semesta akan nunjukin yang ini belum, yang ini belum. Jelas ya? Oke, Dok. Thank you. Sip. Ya. Receiving memang journey, tiap orang punya journey-nya masing-masing. Siap, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada Dok dari Kak Mariska, katanya, Dok, apakah semua orang punya tangan healer? Selama dia orang. Jadi selama dia orang atau sama dia masih hidup, semua tuh sebetulnya tangannya healer gitu. Cuman dia milih apa enggak. Healer hands itu mereka yang 32 cakra di tangan ini jalan. Ini on, ini on, ini on. That is a healer hand. Dan ketika healer handsmu belum jalan, akan sangat sulit kamu nyari sensasi, titik mana yang bermasalah, menyadari sensasi akan sangat sulit. Makanya ya ada yang masuk ke halu, ada yang belajar beneran, tapi nanti di belajar kamu nggak akan bisa masuk ke halu. Nanti lihat aja. Karena aku secara aktif setiap sesi 4 cakra yang di dahi selalu diberesin. Makanya kemarin aku sempat minta kan, tolong dong cariin yang mengislep kiri sama yang mengislep kanan. Fanatik parah kiri sama yang gila spiritual sebelah kanan. Aku pengen punya experience di sini, aku minta experience-nya. Jadi aku dapat kira-kira 12 orang, dan hampir semuanya sadar bahwa, oh iya ya, aku fanatik kiri ya. Dia nyadar akhirnya, oh iya ya, aku rada-rada adiksi dan obsesi ke hal aneh-aneh. Kayaknya ada Ratu nggak? Nggak ada. Enggak. Mana Ratu? Ada. Oh iya ada. Ratu, gimana kemarin yang dikasih sesi? Kamu ngelihat ada perbedaannya nggak? Ada perubahannya nggak? Ada Dok. Apa perubahannya? Kalau yang perempuan sekarang udah jauh lebih ceria. Ya, halunya udah berkurang. Di rumah. Suaranya nggak kedengeran. Orangnya nggak kedengeran kok, nggak apa-apa. Cowok, dia mulai terbuka dengan hal-hal baru aja, tapi dia masih mencari Dok. Dia tuh Nggak apa-apa. pengen bisa ya ke spiritual yang kayak gitu, kata sedang mencari kayak gitu. Terus yang fanatik agama gimana? Iya itu, dia sedang mencari itu katanya. Oh, sip. Jadi akhirnya dia nyadar ya ada possibility lain yang berbeda. Ya makanya kenapa dia sukanya ya sebenarnya dia bukan tentang agama sih, lebih ke spiritualnya, dia pengen kayak bisa persif menerawang kayak gitu. Ya sinilah belajar maku. Iya makanya belajar Mau belajar sama yang aneh-aneh malah jadi nggak karu-karuan. itu makanya saya bilang ketika kamu ingin belajar, kamu jangan fokus ke satu golongan aja. Saya bilang bagaimana kalau kamu menerima dari golongan lain yang tidak, maksudnya contohnya tidak seagama atau apapun itu. Saya bilang Karena spiritual udah belajar membebaskan separasi. nah, bisa dapat sesi free lagi kapan Dok? Atau sudah tutup? Untuk boleh sebelum kelas mah. Ya kan kata dokter 5 kali, ini kan baru 1 kali. Oh, yang kakak kamu tuh kan edisi khusus tuh. Aku pengen ngamatin 5 kali. Iya makanya. Saya mau Nanti minta atur aja di klinik. Di klinik boleh. Boleh besok boleh? Boleh. Oke baik, makasih ya Dok. Atau enggak nanti after class aja deh. After class. Iya, aku lagi mau bikin presentasi belum selesai. Oke, udah nanti saya minta jadwal kosongnya aja. Boleh. Ya, makasih Dok. Ada pertanyaan lagi? Tanya, Selama Dok. kamu punya tangan, kamu punya healer hands ya. Jadi jangan khawatir ya.
Dok tanya apakah healing BVR itu bisa buat orang NPD? NPD nggak ada obat, nggak usah mikir orang NPD. Marketmu nanti adalah korbannya NPD. NPD nggak ada obat, Oh. NPD nggak ada treatment, NPD tidak akan pernah bisa sembuh. Dok, termasuk bipolar kah, Dok? Bipolar masih bisa, Oh. NPD nggak bisa. NPD hanya bisa berubah ketika dia benar-benar terpuruk, hancur, dan memilih untuk berubah. NPD nggak bisa dirubah sama siapapun. Siapapun yang berusaha merubah NPD, NPD akan membuktikan bahwa kamu gagal. Ya, kalau kamu masih pengen, ya silahkan sih. Aku sih tinggalin Ini aja. Zili Mariska nanya lagi, Dok. Nah, Ya. pada saat swab, aku pernah diajari untuk question energi apa diperlukan. Selama kita nggak tahu knowledge dasarnya itu, jadi nggak works kah, Dok? Question energi apa yang diperlukan? Ya emang questions. Tapi kan kadang kalau misalkan diakses kita nggak spesifik seperti yang nanti next diajarin di BCR kan, Dok. Jadi kita tuh kayak nggak tahu megang ini tapi nggak ngerti maksudnya tuh yang dipegang apa gitu kan. Makanya belajar. Kayak kemarin waktu body proses BCR lahir pertama kali, di kelas ada sesi energi apa yang dibutuhkan. Tahu-tahu kamu munculnya laki-laki kan? Ya Iya. udah, kasih aja, jangan berpikir. Oh. Aku pelakunya, aku. Dan berubahnya kan langsung cepet kan? Bodinya tato berubah, yang tadinya ada lipatan tato hilang, tato jadi seksi. Pulang-pulang, loh kok badanmu beda gitu. Dari cowoknya beneran aja sekarang. Nanti kita body proses ya, mengundang partner yang baik hati, tidak sombong, dan banyak duitnya. Amin. Nurturing. Let's go. Dok, berarti BCR juga bisa ke program slimming kan? Oh, bisa banget. Dan aku baru masukin kemarin kayaknya satu energi yang aku pernah pakai buat ngecelin body fatku. Itu Jadi tuh kamu gimana? bisa. Maksudnya kan kalau kita datang ke dokter misalnya kan dikasihnya obat kan. Nah, kalau Ya. ke BCR itu gimana? Korelasinya Kamu sama minta, energi? ya kamu mesti minta dan kamu mesti pertahankan body proses ini di badanmu selaras. Otakmu dan badanmu mesti di posisi yang sama minimal 15 menit. Oke? Dan kamu kerjain ke badanmu sendiri sehingga badanmu akan pimpin bodimu untuk berubah. Nanti after class yang merasa pada montok-montok, yuk kerjain. 3 hari berturut-turut kita jalan, kita lihat bodimu berubahnya kayak apa. Karena ketika jiwa pimpin body, maka jiwa akan paham body perlu nutrisi atau body lagi cari pelarian. Kalau kamu lagi cari pelarian, fasting aja. Kalau bodymu cari nutrisi, silakan. Ya berarti bisa beresin gangguan makan juga yang tadi saya pertanyakan itu, yang kan ada kasus juga yang anoreksia gitu kan, Dok? Bisa. Oke. Bisa. Cuman kalau dia nggak mau belajar, hanya mau terima sesi, mungkin perjalanannya akan lebih panjang dibandingkan mereka yang belajar dan latihan sendiri ya. Karena ini seni menata mental loh. Ini bukan seni terima energi dari orang, karena BCR tidak pernah memberi energi. Kalau kasusnya orangnya cuma mau terima sesi doang gimana, Dok? Ya selama nggak gratis silahkan. Malah untung ya, Dok ya? Ya, terserah kamu mau nggak. Kalau dia bersedia bayar, why not? Ya kan ada yang ngambil sampai 30 kan kalau mau ikut kelas. Ya nggak apa-apa. Yang dia maunya gitu. Oke. Tapi jadi nggak beres-beres. Dia maunya gitu, mau apa? Iya, nggak bisa dipaksa ya. Maksudnya itu pilihan ya, Dok, ya, balik lagi Itu ya. pilihan, itu pilihan. Oke. Oke, Dok. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo gali, pertanyaannya kurang banyak. Di PCR itu kan katanya ada sesi yang pertama itu kepala dengan body. Maksudnya kepala tuh yang dokter kasih kayak di titik-titik di kepala gitu, Dok.
lanjut ke body. Jadi ya emang titiknya juga di body gitu. Nah iyalah, masa namanya body titiknya di badan lain. Nah, itu kan belajar itu maksudnya kalau repeat itu artinya pendalaman atau diulang lagi materinya atau gimana dok? Kan dokter Kalau kamu ambil repeat di kelas, berarti ya kamu mm-mm. belajar ulang. Tapi ada kelas khusus yang memang spesial untuk pendalaman, hanya untuk yang udah level 1 lulus beres. Jadi kalau kamu Dikatakan udah lulus ngambil itu ketika dapat sertifikatnya atau karena kita rajin latihan atau gimana dok? keduanya, Hmm, keduanya. Kalau kamu rajin latihan, kamu akan lebih paham dengan materi. Kalau kamu cuma ngumpulin sertifikat, ya kamu nggak ngerti apa-apa. Kalau kamu udah ngambil head sama body, kamu baru boleh ikut kelas-kelas pendalaman. Kelas-kelas pendalaman itu 1 hari kita nguprekin satu topik. Misalnya kita mau nguprekin tentang uang nih. Ya ayo, bagaimana caranya menciptakan uang, creating uang, menarik uang dengan bodimu. Apa kendala bodimu yang bikin kamu tuh punya energi kayak daun talas? Daya tariknya kenceng, tapi daya terimanya nihil. oke. Jadi kalau di kafe orang lain, kafenya rame. Tapi kalau dikerjain sendiri, kagak ada yang masuk. Ayo, pertanyaan ada apa di situ? Oh, jadi kita juga perlu bertanya ke diri sendiri setelah after kelas BCR itu apa yang diperlukan di sini untuk pendalaman yang dibutuhkan kita secara pribadi gitu ya dok ya? Kalau kamu bisa dalamin sendiri, ya ayo maju sendiri. Aku sih encourage maju sendiri. Jangan semua-semua dicekokin lagi, disiapin lagi, dibantuin lagi. Ayo explore. Tugasmu adalah explore. Kalau di Aku BCR nanti ada challenge-nya juga nggak sih dok? Challenge kayak dokter kasih di akses gitu? pastilah. Kamu kalau nggak ngerjain apa-apa, mana mahir-mahir. Iya. Kalau kamu cuma ambil kelas cuma buat ngumpulin sertifikat, kapan mahirnya? Iya. Ngumpulin resep ya dok. Ya, makanya. Nanti pas tenggelam kamu bingung, ini cara goyangnya gimana ya? Cari YouTube, HP-nya udah mati kena air. Sama. Ngapain kamu ngafalin tools nggak pernah pakai, terus habis itu kamu kena anger, terus habis itu bingung. Terus ini anger mau digimanain? Lah, selama ini kamu ngapain belajar teh? Nah, Ya, Pri. Mau nanya, PCR ini kayak Bentar. Susi Mariska belum beres. Oh iya, tapi kan misalkan kita maksudnya punya problem nih dok dengan keluarga ataupun dengan orang lain. Tapi trigger terkuat itu biasanya kan dari keluarga dan orang-orang yang terdekat gitu. Itu maksudnya tuh kalau di energi itu emang karena orang itu tuh punya ikatan emosional atau gimana dok? Trigger terkuat. Iya maksudnya tuh kalau sama keluarga tuh lebih kayak Kapan kita kamu tuh bisa di-trigger? Sejak kapan kamu bisa di-trigger? ya oke salah. Paham? Iya paham. Kalau kamu yang nggak judgmental duluan, nggak akan mungkin ada trigger. Kalau kamu pilih mereka bisa trigger, artinya kalau ada orang gila marah-marah, kamu juga marah-marah. Oh, Berarti kamu sama orang gila sama aja. Maksudnya Iya. ke judgment ya, Dok? Iya. Ya, judgementmu apa sama mereka? Sehingga kamu selalu bilang, aku tertrigger. Kalau kamu nggak punya judgement, kamu nggak akan ke-trigger. Iya ya, betul. Paham? Kan Paham. berkali-kali aku bilang, kalau kamu merasa keluargamu ini, itu, pertanyaannya adalah, coba cek apa judgementmu terhadap mereka. Kamu nggak bisa rubah orang loh ya. Kamu bukan Tuhan. Oke? Tapi kamu Tuhan di dalam badanmu sendiri. Kamu Tuhan atas pikiranmu sendiri. Satu-satunya yang kamu bisa ubah adalah caramu berpikir dan caramu menerima. Jadi selain melihat dia sebagai judgmental people, coba kamu rubah gayamu melihat orang lain itu judgmental. Buang seluruh konsep judgmental dalam hidupmu. Bikin dia netral lagi. Begitu kamu netral, kamu nggak akan pernah ngerasa ke-trigger. Jelas? Paham dok, paham. Kamu hanya tertrigger ketika kamu punya judgment. Oh iya, jadi sama kayak challenge yang dokter kasih tentang judgment terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita ya dok? Iya. Nah kalau anjing jenggong-jenggong kok kamu nggak marah?
Lucu dong. Ih, dia lagi maki-maki. Hei lu cewek jelek, bau ketek. Lu nggak marah-marah? Lu kan nggak ngerti bahasa anjing. Aku kan ngerti. Hmm. Dia lagi hina-hina kamu, dia lagi jelek-jelekin kamu diam-diam aja tuh. Oh. Paham? Kalau kamu nggak punya judgment, kalau kamu nggak punya point of view, kamu tidak akan pernah tertrigger. Apa karena kita jadi nggak tahu bahasa binatang dong? Ya karena kamu nggak tahu, jadi kamu nggak punya point of view. Hmm. Apakah Munculnya buat semakin kamu tahu adalah jadi takut. semakin punya point of view dong? Enggak juga. Memang kalau kamu tahu jadi punya point of view, enggak. Point of view itu cara berpikir loh, bukan cara jiwa melihat loh. Hmm. Cukup? Cukup. Ya, Pri. Ya, Yang kan mau nanya, ini BCR ini kayak kulminasi dari apa yang semua Dokter David pernah pelajari, atau ini kayak sebuah ilmunya dapat dari mana gitu lah intinya? Ilmunya dapat dari nggak jelas, tapi aku baru nyadar kemarin bahwa salah satu pemberinya adalah mereka-mereka yang di atas. Apakah ini kulminasi? Maybe, karena penjelasannya hampir semua kulminasi, tapi titiknya nggak pernah ada di meridian, nggak pernah ada di akses, nggak pernah ada di cakra, dan nggak pernah ada di tempat yang lain. Akses, cakra, meridian, akupunktur, elemental hanya membantu menjelaskan ini loh cara kerja badanmu yang sesungguhnya. Karena toh juga udah dijelasin kok. Cuma kita nggak pernah belajar aja. Cakra bukan ada karena kamu belajar. Kamu belajar, kamu nggak belajar, cakra sudah ada. Kamu mau paham cara pakainya, kamu nggak mau tahu cara pakainya, cakra tetap jalan. Meridian kamu mau tahu atau nggak tahu, meridian tetap jalan. Ya, jadi kita bukan belajar tentang sesuatu yang baru, dan aku juga bukan menciptakan sesuatu yang baru. Aku hanya menemukan cara untuk menerjemahkan semua ini dengan cara yang lebih simpel dan lebih sederhana, dan menggunakan semua kelebihan-kelebihan kita ini untuk memberdayakan diri. Kalau Tuhan udah ciptain mulut sama anus, buat makan, buat buang. Mental pun juga udah disiapin yang sama. Tapi kita nggak pernah ngerti cara pakainya. Kamu tahu tentang cakra, kamu tahu tentang energi, tapi kamu nggak tahu gimana caranya decomposting kamu punya marah, anger, dan semua emosional negatif. Ketika kamu ngerti how to-nya, semuanya kan lebih paham, lebih simpel, dan lebih sederhana. Karena memang sudah ada. Kita organ buangnya udah punya, energi buangnya udah punya, meridian simpulnya juga udah punya. Cuman selama ini kita nggak pernah pakai. Kita malah nggak ngerti cara pakainya kayak gimana. Sehingga pada saat kita ngomong sompral, gak tak maafin lu ya. Nah, WC energimu langsung mampet. Set, nutup ya. Begitu kalau bilang, I hate you, itu langsung dia ngunci secara alamiah. Makanya kita belajar memilih kata yang tepat. Jangan ngasal ngomongnya. Kalau kamu milih kata yang nggak tepat buat badanmu, ya kamu akan makin kekunci, makin ketutup, makin terlimit, makin kecil, makin stuck, makin berdedak di dalam jadinya. Oke? Ya. Nah, yang membantu memudahkan seluruh keilmuan ini jadi BCR, promotornya akses. Karena dulu waktu belajar cakra, aku berpikir bahwa cleansing is the more important things. Tapi kenyataannya, cleansing dari cakra mahkota, turun ke asna, turun ke jantung, baru masuk ke solar plexus, ini udah mulai bermasalah lagi. Jadi akan sangat sulit kamu mempertahankan 7 clean. Sangat sulit, dan itu impossible. Dan ketika belajar akses, merubah cara berpikir, merubah cara ngomong, mengubah cara pandang, kok cakranya berubah sendiri.
Dari situ aku ngerti, oh yang namanya clearing cakra bukan tentang simpulnya dibersihin, tapi produser energinya yang dirubah. Stop berpikir aku nggak bisa. Stop berpikir aku nggak tahu. Stop berpikir aku nggak mampu. Stop berpikir aku nggak lihat. Nanti semuanya akan berubah dengan sendirinya. Oke? Makanya bahasa victim itu penting. Jangan lagi pakai bahasa victim. Ayo rubah pola katamu. Kamu harus paham bahwa kamu bos di dalam badanmu sendiri. Dan bos yang kamu pilih ini siapa? Pikiran atau jiwa? Karena kalau jiwa punya karakter sendiri. Dia nggak pernah lihat kompetisi, dia nggak pernah lihat sebuah perbedaan, dia melihat segalanya sebagai sesuatu yang baik dan indah. Dia selalu menciptakan untuk bersama-sama, nggak pernah yang namanya hanya memikirkan profit buat diri sendiri, dia nggak pernah. Karakternya totally berbeda. Jelas ya? Cukup? Dok, just now you Bentar, said, bentar. Bentar. Pri cukup? Ya. Shirley dulu ya Usa, habis Shirley baru Usa. Aku cukup, Ya. Dok. Tadi masih mute. Dok, ini kan di broadcastan Dr. David ini kan salah satu fungsi salah satu kegunaan dari BCR ini untuk luka batin, ada yang untuk korban toxic relation atau NPD. Yang aku mau tanyain itu bagaimana kelas BCR atau ilmu BCR ini bantu untuk korban toxic relation NPD atau luka batin ini. Ketika kamu punya judgement dan punya ekspektasi sama orang-orang NPD, ya nasibmu akan hancur total. Karena semakin Judgment kamu sama, hancur, ekspektasi. oke. Karena semakin kamu hancur, orang NPD itu akan makin senang. Semakin kamu membuat dia penting, orang NPD akan makin happy. Kalau kamu kecemplung sama orang NPD, bikin dia nggak penting. Nggak ada lu, gue masih happy. Nggak ada lu, gue nggak apa-apa. Lu Bukannya nggak malah penting. kebakaran ya, Dok? Lu emang, tapi situasinya jadi berubah. Kalau dia kamu pentingkan, maka situasinya toksik buat kamu. Kamu nggak suka kan? Mm-mm. Ya ayo balik situasinya. Bikin situasinya jadi toksik buat dia. Nanti dia yang ngacir. Karena kamu nggak bisa rubah orang. Yes. Jadi di dalam BCR ini apa tuh yang how BCR ini affect korban NPD? Kita Kamu akan sadar betapa kuatnya dirimu ketika kamu memilih pilihanmu sendiri. Dan kamu akan mudah releasing seluruh stagnasi yang selama ini terbentuk akibat NPD. releasing stagnasi. Ya. Semua luka batin itu stagnasi. Oh. Wih, banyak dong berarti, Dok. Kan luka batin dari Emang kecil sampai sekarang. Emang banyak. Makanya pertanyaannya, kamu mau lepasin semua apa enggak? Atau jangan sayang, dikit aja, segini aja, sisanya aku masih pengen. Ya boleh, tak apa-apa. Ya mau lah, Dok, masa dikoleksi. Koleksi luka batin tuh seru loh, banyak bintangnya. Oh, jadi lebih apa itu istilahnya ya, Dok ya? Lebih trust kita sendiri gitu ya maksudnya. Ya, Oke. Jadi it's about mengembalikan apa istilahnya ya? Being kita sendiri gitu ya. ya, it's about you being you. Karena aku Oke. nggak ngajarin hal yang baru. Aku ngajarin gimana seharusnya kamu berfungsi di badan ini. Kamu pilih lahir loh. Kamu tuh jiwa yang nggak terbatas, yang punya semuanya, dan kamu pilih lahir. Kenapa ketika kamu pilih lahir, kamu jadi miskin, kere, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Semua karunia lupa, semua kemampuan nggak ngerti. Semua kemahiran yang kamu miliki di jiwamu, kamu hilang semuanya. Terus kalau kita itu NPD berarti kan kita sendiri ya, Dok, yang attract.
Ya, pertanyaannya, kenapa Why? kamu perlu NPD hanya untuk Iya. membangunkan dirimu sendiri? Hanya untuk apa? Hanya untuk membangunkan dirimu sendiri. Oh, Kamu mesti paham dulu poin pertama. Ya, kita mesti sepakat dulu di poin pertama. Apakah kamu sepakat bahwa ada something bigger yang kita sebut sebagai Tuhan yang terlibat di dalam semuanya? ya, Oke, berarti kita sama ya. Yang ya, kedua, apakah kamu percaya bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuai dengan kehendak Allah? iya. Oke, berarti kita sama ya. Berarti kita paham, sepakat bahwa nggak ada yang namanya jelek dalam rencana Tuhan. Mm-mm. Oke? Nah, pertanyaannya, kenapa kamu milih rencana yang dipertemukan dengan NPD? Nah, ya itu dok, kenapa? Nggak tahu, ini kan kamu. Tuhan udah ngasih rencana, ada 1000 macam rencananya dia, Oh, tapi aku yang kamu milih ya. milih rencananya itu. Oh, ya, ya. Karena simple loh. Kalau kamu disayang dengan cara disentuh, kamu nggak paham, maka kamu akan disayang dengan cara ditoel. Kalau kamu ditoel nggak paham, maka kamu akan disayang dengan cara dicubit. Kalau kamu dicubit nggak paham, maka kamu akan disayang dengan cara ditonjok. Kalau kamu ditonjok nggak paham, maka kamu akan disayang dengan cara buk babak belur. Oh, jadi Pertanyaannya karena adalah, bebal. ya menurutmu kamu bebal nggak? Karena selama kamu masih memilih bahwa NPD ini nyebelin dan segala macam, kamu nggak mau lihat kontribusi dia dalam hidupmu, maka kelas ini nggak akan selesai. Kamu akan cenderung pilih lolos, bukan lulus. Oh, so receiving itu menerima kontribusinya ya. Oh Baik, iya, buruk. Oke. yes. Karena pada saat kamu jiwa, kamu dengan kualitas jiwamu, kamu bisa lihat precisely, detail, mana experience yang bikin kamu mahir, mampu, dan tambah gede. Dan kamu pilih NPD. Paham? Jadi pertanyaannya, apa kontribusi dia yang selalu nge-trigger kamu, sehingga bila kamu memilih powermu dan keseluruhan jati dirimu, kamu bisa dengan mudah handle nih orang. Karena kalau kamu nggak berani ambil keseluruhan tentang dirimu, kamu masih selalu merasa dia lebih penting, dia lebih gimana, dan segala macamnya, ya kamu akan ngulang terus di kelas yang sama. Jangan pilih lolos, pilih lulus. Lulus bukan artinya NPD-nya hilang loh. Nggak mungkin hilang kayaknya dok ya. Ya Sampai nggak mungkin mati. hilang. Nah, nggak mungkin hilang. Lulus artinya, se-NPD apapun dia, kamu nggak keganggu karena kamu tahu gimana caranya keluar dengan toolsmu masing-masing. Ngerti? Makanya kemarin pada saat Mariska nanya, Dok, apa bedanya lulus sama lolos? Ya, lu rasain aja. Sekali lu berhadapan dengan dia, kamu udah, aku bisa menggunakan toolsmu. Baru sekali loh. Next, masih lancar nggak? Next, masih lancar nggak? Ketika 20 kali kamu dihadapkan dengan kondisi itu, apakah kamu semudah itu keluarnya? Lancar jaya. Atau toolsnya lupa, help minta tolong aku. Nanti tengah malam tato, Dok, gimana caranya meredakan amarah? Gimana caranya menerima judgment? Lah, kelasnya kamu udah ikut, selama ini kamu ngapain? Kok masih nanya? Bukan lulus loh. Kalau lulus itu mahir. Lulus itu being gitu dok. Lolos itu Iya, doing. lolos itu kebetulan kamu pas inget. Oh, tulisnya ini. Oh iya, ini milik siapa? Dapat. Bisa. Yeay, semangat. Aku bisa. Besok kejadian lagi, atau lupa. Nah, itu lolos itu. Pas kebetulan kamu ingat, kamu bisa lewat. Besok lupa. Nggak lewat. Oke. Lulus itu mahir. Walaupun diulangi ratusan kali, kamu akan selalu mudah nemuin jalan keluar. Karena kamu mahir dengan toolsmu. Itu lulus. Ujiannya nggak akan pernah hilang, kamu milih hidup.
Jelas ya. Gary pun bilang, aku juga masih kena disruptor implant, tapi aku belum 1 detik aku udah keluar. Nah, pertanyaannya kalian nih, disruptor implant 24 set itu berapa menit kalau butuh keluar? Berapa minggu kamu bisa keluar? Berapa bulan kamu bisa keluar? Yaitu yang membedakan skillnya. Gimana cara naikin skillnya? Latihan challenge. Kok kamu nggak dilempar ke kolam, kamu nggak akan renang-renang. Makin sering kamu dilempar ke kolam, makin mahir kamu berenang. Yaitu namanya skillnya nambah. Sampai akhirnya kamu jadi juara, yaitu namanya lulus, bukan lolos. Jelas ya? Makanya ini kita lagi belajar tentang skill. Teori nggak ada gunanya. Kamu mau pakai apa enggak? Jadi dok, trauma itu kan tadi mampet tuh ya tadi ya. Apa tuh Ya, dokter bilang? stagnan. Stagnan. Jadi luka batin yang banyak itu kan bikin apanya yang stagnan itu dok? Kehidupannya, uangnya, atau apanya? Ya kalau kamu nyangkutnya di anger, badanmu dengan kondisi anger, emang money follow anger? Enggak. Orang mau Oke. transaksi sama kamu, energinya marah-marah, mana ada yang mau datang, mana ada orang mau dealing. Baru juga mendekat, nggak enak, minggirlah semua orang juga. Karena energimu stagnan di situ. Makanya ayo beresin angermu. Kalau dalam bahasa lain itu ada istilah gini, dewasakan emosionalmu. Ini belum selesai nih, emosionalnya masih nggak dewasa. Dia nyangkut nih, ayo dewasakan emosional biar dia bisa masuk emosional, marah, dia bisa rilis, dia bisa forgive, akhirnya dia bisa gratitude. Dewasakan emosionalmu. Dok, yang bikin aku heran tuh, aku kan punya nasabah tuh dok, kayak Raya gitu ya. Bayar asuransi setahun 187 juta gitu bisa gitu. Tapi orangnya itu depresi dok. Jadi dia tuh sampai minum ke psikiater ya, kasih obat ya. Udah bertahun-tahun kalau nggak pakai obat itu dia anxiety terus sampai itu kalau kumat tuh ambil pisau bannya dicoblosin gitu. Terus galak banget gitu orangnya dok. Yang bikin aku heran ini uangnya tapi banyak dok. Turun semurun sih dari keluarga bisnis kayak dikasih bisnis sama orang tua gitu, tapi banyak duit gitu. Jadi waktu lihat dia tuh aku mikir-mikir, ini dia nggak joy tapi kok di follow money. Ya karena dari keluarga. Mamanya tuh juga begitu dok. Jadi mamanya tuh ternyata dia cerita juga eh, pakai obat bertahun-tahun, tapi punya hotel di Surabaya, salah satu nggak tahu kongsian atau gimana ya, cuman hotelnya bintang 4 lah ya itu. Ya. Ya ini hal-hal yang kita nggak bisa lihat cuma dari satu kacamata satu kehidupan. Iya sih. Kalau Cuman dari ilmu yang lain, misalnya kamu belajar tentang feng shui, atau kamu belajar tentang pace, atau kamu belajar tentang I Ching, maka kamu akan ketemuin bahwa, oh ternyata dia tabungan masa lalunya banyak. Jelas ya. Makanya dia bisa punya berkelimpahan di kehidupan yang ini. Ya pertanyaannya, kamu mau milih nggak? mau dong dok Ya berkelimpahan. ayo tabung. Ayo rubah pola hidupmu, bikin fondasi yang kuat untuk kapanpun kamu bisa jadi. Jelas? Jelas dok. Thank Ya. you dok. Usha, habis Usha, Yan ya. Oke, Sambung thank ada you. juga. Ya Usha. Ya, oke. Thank you, Dok. Dok, yang terakhir yang waktu Priyanka, you said the sentence itu I nggak ingat, cuman it was the energy was very strong about clearing di chakra and then ke bawah, tapi yang atasnya masih belum clear juga, masih Oh ada iya. nyangkut itu. Ya. Itu satu. Kedua, ini barusan Ibu siapa yang bicara tentang entities. Entities kalau umpamanya kan
Kalau barusan dokter bilang kalau dia angry, berarti entities is more there, gitu kan? Maksudnya bisa lebih banyak entitiesnya kalau orang yang angry, and then money follows joy, right? Terus dia kasih tahu example satu orang yang banyak uang tapi bannya suka anxiety and all that. Nah, my question over there, Doc, I want to ask, like money follows joy. Kalau dia maksudnya dia udah punya money, dia udah joy, punya money, terus timbulnya anxiety atau anxiety duluan baru timbulnya joy supaya dia bisa dapat money. That is atau kebalikan gitu. Thank you. Tadi nggak ada bahas entity sama sekali ya. Memang orangnya yang punya body yang lagi kena depresi dan segala macamnya. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat, kok dia nggak joy tapi punya banyak uang. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat sesederhana itu. Di kelasnya Gary Money Workbook, kamu bisa lihat bahwa ada orang yang memang mencintai uang, sehingga dia bisa mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan uang. Saking cintanya sama uang. Dan ada banyak orang yang mulutnya bilang sayang sama uang, cinta sama uang, tapi dia nggak memilih uang sama sekali. Ya, nah itu muncul di sebuah pertanyaan yang kayak begini tuh, Gary screening dengan cara cepat. Waktu itu kejadiannya ada peserta bilang, aku tuh cinta uang. Terus Gary cuma tanya, are you sure? Yes, I'm sure. Aku 100% cinta uang. Oke. Terus Gary nawarin gini, aku bersedia beli badanmu 1 miliar. Apakah boleh? Terus dia langsung bilang, no. Terus dia langsung ketawa. Tuh kan, kamu nggak cinta uang. Paham nggak? Kalau in that situation, if Gary asks me that, I say no, no also. Bukannya Yes. I nggak cinta uang, because my body is my wealth. Yes, and your body is more precious than money. That's true. So Yeah. in that situation, orangnya jawab no, berarti ya it's nggak wrong, nggak right juga, Dok. Tapi maksudnya It's not kenapa? about right and wrong. Hmm. It's not about right and wrong. Gary hanya menunjukkan sama dia bahwa energimu tuh nggak cinta uang. Karena nggak ada yang tanya mau nge-seks sama dia. Dia cuma nanya, kalau aku kasih 1 miliar, kalau aku punya uang 1 miliar untuk beli bodimu, kamu izinkan atau tidak? Ngerti nggak? Nggak ada yang mau nge-seks sama dia cuma nanya doang. Dan dia langsung cepat bilang, no. Artinya, money is not the first priority. Paham ya? Ya, Artinya ya. dia punya priority adalah body. Money is not the first priority. Makanya pada saat kita lihat ada orang-orang yang lebih mudah dapat uang dan segala macamnya, itu bisa kelihatan dari betapa cintanya dia sama uang. Dok, boleh nggak saya ini tanya juga, Dok? Kayak kemarin itu saya ada teman dari Amerika, dia juga girl. Nah, dia bilang dia tahu dari inner child-nya dia. I don't know how true is that. Dia bilang inner child-nya dia itu orang kaya. Jadi for her money was not a problem, you know, because she was staying in that luxury way of her being. So Yes. whenever she asks money, it's always there. Nah, Yes. for us, for POC and POD, yeah, if we work hard, then we can provide to have money gitu. If Yes. that is a belief, ya, jadi it's kayaknya udah ketanam dari kita punya TRS, this reality shit that we work hard and we get money in reward gitu. Yeah. So my question over here, Dok, kalau umpamanya dari kecil dia udah having that fun of joy of money,
of course relationship-nya dia masih belum ada gitu. Jadi dia punya relationship was a matter. To have a boy atau apa, it's a question mark over there. But in other circumstances, like we believe that we work hard and earn money gitu. So to avoid that belief atau to destroy and uncreate the belief of TRS that to work hard and get money, what to do with that? Kok kamu udah tahu beliefmu, ya patahin. Jangan dipegang lagi, jangan dipercaya lagi. Jangan disebut-sebut lagi kalau beliefku adalah ini. Okay. Gimana caranya berubah kalau ya aku punya belief cari uang itu harus kerja keras, disebut lagi. Cara kerja kita itu adalah makin sering disebut, makin nancep energinya. Semakin kita sering sebut, ya kerja itu harus kerja keras baru uangnya muncul, energinya akan makin nancep. Gimana cara patahin? Jangan pernah disebut, ganti dengan kemanapun aku pergi, uang datang ngikutin aku. Apapun yang aku omongin, uang selalu datang. Kalau kamu mau menciptakan Midas touch, energimu harus sama, omonganmu harus sama. Kalau dikit-dikit, nggak bisa. Kita nih situasi politik lagi susah, ekonomi lagi susah. Gimana caranya kamu mau jadi beda? Kalau kamu apa-apa juga udah bikin limitasi. Jelas ya? Makanya ketika kita paham cara menggunakan energi, maka kita akan paham, your words is the energy. So choose your words. Jangan sering bilang, aku tuh nggak bisa. Aku kalau gini tuh selalu gagal. Loh, kamu lagi pasang spell loh ke dirimu sendiri. Kamu lagi chanting mantra, aku nih nggak bisa, aku nih gagal. Dan sudah berapa juta kali itu disebut. Makanya mancep energinya. Gimana cara patahin? Jangan pernah disebut lagi. Ayo taruhan sama aku. Taruhan sama 48 orang nih yang di grup. Kalau kamu langgar, kamu sebut mantra untuk limitasi dirimu, traktir kita semua GoFood. Kirim kambing kek, kirim biryani kek, apa aja pokoknya kirim, aku mau. Ngerti kan? Begitu terpikir, aku nggak bisa, nggak jadi, batal, cabut, batalkan. Aku bisa. Itu cara patahkan. Jangan setiap hari diprogram lah, gimana? Kalau kamu tiap hari program, gak boleh kena hujan, nanti sakit. Terus setiap kali ada hujan, awas jangan hujan-hujan, nanti sakit. Kamu mengucapin mantramu berkali-kali, spell itu akan mancelep. Gimana cara batalinya? Batalin. Gak apa-apa. Ya hujan. Gak ada yang namanya sakit kena hujan. Aku sehat kena hujan. Setiap kali aku kehujanan, aku dapat uang. Setiap kali aku kehujanan, aku dapat proyek. Setiap kali aku kehujanan, uang mengalir masuk. Harusnya programnya gitu dong. Masa bikin program dengan energi yang sama dan skill yang sama, jangan kena hujan, nanti sakit. Guys, ngapain? Jelas ya? Oke, change the behavior. Ketika kamu change the behavior, the chakra also change. Ketika kamu nggak lagi bilang I cannot, the chakra also change. Dok, Ketika kamu nggak pernah reject, I perceive, the chakra also change. Okay, one more. Yang like chakra itu kan ada 7 chakra ya, Dok? No, ada 3,600. 3,600. Oke. 3,600 yang paling cepat bukanya kalau di Indian itu filosofi itu yang Muladhara chakra itu adanya di bawah. Ya. Ada 7 simpul besar. Iya. Nah, di BCR kita belajar sampai 144 simpul besar, simpul tengah, dan simpul kecil.
Oke. Apakah itu mirip dengan meridian ya, Dokter? Ya emang itu meridian. Meridian Oh, itu nadi energi. Kalau kamu fisik punya pembuluh darah, energi punya meridian. Kalau kita punya jantung dan limfatik, kalau badan kita energi punya cakra. oke. So kalau Muladhara Chakra itu yang seks chakra itu terbuka, I mean it will dengan cepatnya akan membuka cakra yang lain atau Enggak only juga, enggak? enggak juga. Semuanya kita mesti start dari kepala. Kita nggak akan pernah bisa jalan kalau mulai dari bawah. Makanya jangan pernah bilang, aku nggak tahu. Begitu kita rajin bilang, aku nggak tahu. Cakra crown tutup loh. Makanya apapun yang terjadi, selalu bilang, iya aku tahu. Iya aku bisa. Oh iya aku begitu. Yes I am. Aduh Usa cantik banget. Yes I am. Aduh hari ini banyak rezeki. Yes I am. Ketika kamu bersedia bilang yes I am, the first cakramu akan open. Ketika kamu basa-basi busuk, aduh cantik sekali, aduh enggak lah kayak gini aja cantik, enggak lah nggak ada cantik-cantiknya. The first chakra close. Oke. Okay? So depend on your choice. Kamu mau bikin badan ini growth open and expand, atau kamu mau bikin badan ini close dan terlimit dengan banyak limitasi. Semua dimulai dari cara kita berpikir. Dan itu nanti kita belajar di BCR. Ya, kita akan pelajarin 144 cakra dasar, sehingga kamu ngerti, kamu tuh mau ngapain, apa yang mesti yang diberesin. Kayak kalau kita handling klien-klien yang mingslet kiri atau mingslet kanan, jadi jatuh di fanatik kiri atau jatuh di obsesi spiritual kanan, aku beresinnya tuh dahi sama mata. 2 cakra ini harus diberesin. Oke? Berapa lama dok biasanya kalau beresin cakra gitu kayak the side and the side, right and left? Bentar lah, paling 5 menit. The energy of So itu means the person has to come every day or very often or how seldom? Sekali aja dia akan terbuka. Itu juga baru sekali yang tadi. Baru sekali langsung nyadar, oh iya ya, aku tuh terjebak ke ini, padahal yang aku mau bukan yang itu. Dia nyadar langsung. Ada Cika nggak? Ada. Nah, Perubahannya gimana Cika? so far so good. Tapi aku juga nggak terlalu banyak tanya. Ya. Cuman Tapi kalau sekarang kamu lihat ditanya, perubahannya. Kemarin-kemarin kan dia nggak bisa lihat sama sekali. Terus aku bukain matanya, dia bisa lihat kan. Mendadak dia berubah baik, segalanya jadi berubah. Mau denger, mau lihat, mau denger, mau apa ya? Mau paham kalau keluarga itu nggak ganggu. ya. Sekali loh. Makanya dengan pengertian cakra, kita tahu apa yang mau dikerjain. Kamu tuh ngerjainnya jelas gitu. Nah, ya. Sering kali kita tuh jadi lama karena kita nggak ngerti, kita ngeraba-raba. Kita coba-coba dulu, kita raba-raba. Ya hasilnya ya lama gitu. Kalau tahu resepnya, sekali masak, 2 kali masak, 3 kali pasti enak. Tapi aku mau masak rawon, resepnya ada nggak? Nggak ada. Yang kayak gimana? Yang hitam itu loh. Ya udah pakai kecap, terus pas cicip, apa ini rawon kok rasanya kayak gini? Ngerti kan? Ya, kalau kamu nggak ngerti knowledge, ya nggak ngerti informasinya, jadinya ya nggak karu-karuan. Tapi kalau kamu ngerti knowledge-nya, ya jadinya cepet. Paham knowledge-nya, jadinya cepet. Makanya kenapa untuk pembelajaran energi, aku melihat understanding tentang energi, meridian, elemental, cakra, itu penting. Kalau kamu ngerti bidang ini, kamu akan paham yang kamu kerjain. Kalau subtle body saja kamu nggak ngerti, terus kamu udah begaya-begaya pengen lakuin sesi energi yang tidak nyentuh body, gimana caranya? Lapisannya aja kamu nggak tahu. Sensasi di tangan kamu belum latih.
Apa yang bikin kamu mahir itu apa? Mahir ngarang atau mahir ngayal atau apa? Energi nggak ngayal loh. Kalian udah coba sesi yang long distance nggak? Beberapa udah. Kalian pernah nyadar nggak perbedaan sesi BCR long distance dengan sesi yang lainnya long distance? Nyadar nggak energinya lebih jelas? Kenapa bisa gitu? Karena aku ngerti aku ngerjain apa. I know how to touch, I know how to connect, I know how to manipulate energy. Sementara mereka yang nggak punya dasar, dibilang, kamu bisa loh kerjain long distance, dan kemudian mereka kerjain long distance, nggak kerasa energinya. Nggak bisa connect. Mereka sendiri nggak ngerti how to connect. Itu perbedaannya. Makanya ketika kamu belajar dari basicnya, kamu akan ngerti, oh, connect tuh gini. Kenapa aku butuh nama? Kenapa aku nyadar juga ketika nama diganti, kamu pakai nama panggilan atau kamu pakai nama palsu, I cannot connect you. Pada saat aku panggil, lo ini nggak ada orangnya. Nggak ketemu ujung sananya. Dan aku coba lagi, bisa nggak ya aku connect dalam kondisi sebelah sononya lagi sampai beraktivitas? Jadi aku kasih waktunya, aku bebasin semuanya, terus aku tanya, connect ya, aku pengen tahu siapa yang beraktivitas, siapa yang nggak beraktivitas. Di situ aku baru nyadar, oh iya ya, kalau dia beraktivitas, connectivity-nya rendah. Kalau dia tidak beraktivitas, connectivity-nya tinggi. Makanya ada beberapa yang cepat perubahannya, ada yang nggak kerasa apa sama sekali. Ya emang mau ngambil ngapa-ngapain. Energi itu seru. Ketika kita belajar di jalur yang tepat, energi itu seru. Aku udah belajar energi dari aku SD. Jadi namanya gambar simbol, pakai simbol, manifesting simbol. Zaman Reiki, aku udah ngambil keseluruhan ilmunya Reiki. Reiki Tumo udah, Jitumo udah, Tibetan Reiki udah, Usui Reiki udah. Semua simbol aku paham. Makanya pada saat sekarang ngerti, dengan akses, aku nyadar, loh, gak perlu pakai simbol. Infinite being, gak ada simbol. Simbol akan muncul ketika kamu nanya. Semesta akan kasih kamu simbolnya sendiri. Just for you. Just for that moment. Makanya nggak perlu ngafalin simbol. Yang kamu perlu adalah upgrade knowledge-mu. Badanmu ini komplit. Ibarat mobil, ini loh nama spion, ini loh radionya, ini loh tombol on, ini loh tombol power off, ini loh volume up, volume down, ini loh ganti channel, ini loh saklar wiper, ini loh saklar buka pom bensin. Nah, kalau kamu ngerti semua, kamu ngerti cara pakai mobil. Nah, sekarang badanmu. Colokan lihat on off, udah tahu di mana. Colokan perceiving on off, udah tahu di mana. Terus kalau on, kamu nyadar problemnya orang di sono, stresnya orang di sono, kamu ngerti, udah tahu mesti gimana. Kalau kamu muncul-muncul di badanmu ada layar, muncul pain di sini, pain di sini, pain di sini, udah ngerti mesti gimana. Terus organmu sendiri masih hidup, energinya keluar, energinya panas, udah ngerti mau digimanain. Jangan-jangan bingung, kenapa jantungku goyang terus ya? Ya suruh mati aja, biar nggak cerewet lama-lama pusing aku. Punya body tapi nggak ngerti gerakin sendiri gimana caranya. Jangan-jangan kamu bingung kalau jempol ada di pinggir. Kenapa jempol nggak ada di tengah? Ayo. Kita ini badan energi. You are spiritual being experiencing a body, a human experience. Nah, kamu ngerti nggak fungsi dasarmu sebagai energi? Karena jiwa itu energi loh. Kamu ngerti nggak fungsi dasarmu sebagai energi? Dan kita semua tahu. Cuman karena kamu udah lahir, normal untuk lupa. Can I ask this one? I know energy cannot be destroyed, cannot be created, right? Yes. Tapi kalau orang membuat jahat kepada orang, itu apakah energi termasuk di dalam itu atau Of course.
Ketika So kamu milih ease, your energy is growing and moving. It's always chaos. When you choose this ease, there is no chaos. Your energy is stagnant, dormant, sleep. And what makes your energy dormant, stagnant, is judgment. Hmm. Belajar hidup tanpa judgment, badanmu akan keren banget. Belajar hidup tanpa sudut pandang, badanmu akan keren banget. Karena badan kita ini nggak punya problem sebetulnya. Kita punya problem karena kamu berpikir bahwa, oh orang Asia harus makan nasi, kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Padahal apa bedanya nasi sama roti sama aja, sama karbonya. Judgementmu yang bilang nggak ada nasi nggak kenyang. Jadi akhirnya orang Jawa tulen tuh makan mie pakai nasi, mampus nggak? Makan pizza masih pakai nasi, mampus nggak? Habis itu ngeluh, kenapa ya aku gembrot? Ya iyalah, makan yang itu. Ngerti ya? So, ketika kita nggak punya judgment, maka kamu juga nggak akan pernah berpikir bahwa kamu akan gagal. Anak kecil nggak punya tahu gagal. Anak kecil nggak tahu susah. Anak kecil cuma tahu, kalau aku mau ini, harus dapat. ya Pak, Makanya kalau anak kecil udah mau permen, lu mau ngelak kemanapun, lu mau ngeles kemanapun, lu mau geser-geser kemanapun, dia akan minta, permennya mana? Dia akan berusaha dengan segala cara, permennya mana? Yes. Anak kecil nggak ngerti gagal. Anak kecil nggak ngerti nggak bisa. Mereka kamu educate. Nggak bisa, ini nggak bisa. Sehingga limitasi terbentuk. Seret. Dok, mau nanya dong, Dok. Ya. Kalau misalnya kita tuh di dalam kandungan sudah menjadi bayi, tapi si orang tua itu mencoba membunuh dengan minum pil dan segala macam cara racun, tapi Ya. si bayi tetap keluar. Apakah Ya. itu dan sehat, bayinya sehat? Apakah itu energi juga? Kan harusnya mati ya? Karena kamu udah insisting pengen lahir. Kamu kalau udah insisting pengen lahir, kamu nggak akan ada yang bisa ngehalangin. Oh, Ketika kamu udah insisting pengen lahir dari dia, mau pakai KB pun kamu akan tembus. Kamu akan nemu peluangnya untuk lahir. Kenapa? Karena itu orang tua yang paling berkontribusi untuk hidupmu. Apapun alasanmu saat ini, apapun luka batinmu saat ini. Karena kamu insisting pilih dia untuk perjalanan journey-mu. Jadi tugasmu sekarang cuma lihat dari kacamata yang berbeda. Apa yang ku pelajarin dari mereka? Jangan-jangan forgiveness. Jangan-jangan gratitude. Jangan-jangan receiving. Rencana Tuhan gak ada yang salah loh. iya. Kalau kamu mau berpikir bahwa, duh kayaknya aku salah lahir di sini, berarti kamu lagi nyalain Tuhan. Rencana Tuhan gak ada yang salah. Kamu harus ingat poin itu dulu. Ya, jadi kalau kamu ada di poin yang gak menyenangkan menurut kamu, maka pasti ada judgment tersembunyi di situ. Ayo buang dulu judgment-nya. Terus tanya, Tuhan ini teh tentang apa ya? Aku ini lagi disuruh belajar apa? Aku ini milih journey pelajar apa saat ini? Dalam renunganmu pasti kamu akan tahu, oh aku belajar maafin ya, oh aku belajar ini ya, oh aku belajar receiving ya. Kamu akan tahu nanti dengan sendirinya. Yang jelas nggak ada yang salah dalam rencana Tuhan. Oke. Contohnya Ini kayak aku. Ya, contohnya kayak aku. Ya. Kalau aku nggak sampai di bug big book babak belur gara-gara urusan relasi yang itu, aku nggak akan mungkin kenal akses. Aku akan masih terjebak dengan dukun itu jelek, energi itu takhayul, perceiving itu nggak ada. Ya karena keluargaku habis dengan dukun, kita habis dengan ditipu dan segala macam. Jadi akhirnya aku menyimpulkan bahwa ini ilmu itu hanya untuk orang jahat, yang berbuat jahat, yang ngebohongin dan ngerusak keluarga orang. Tapi ternyata perjalananku sangat seru.
Aku dipertemukan dengan relasi yang wow, aku hancur dengan cara yang wow, sehingga aku memilih untuk nggak bunuh orang dengan belajar akses. Aku beresin luka batinku, sehingga akhirnya aku nemu BCR. Dan semuanya begitu BCR mulai, ujuk-ujuk dia datang minta maaf dan terselesaikan secara lengkap. Dan di pada saat aku pegang kepala, itu muncul Gerintara dan cuma bilang, this is your journey. Dan aku cuma bengong. Hah? Ya oke, mau gimana lagi? Kalau aku yang dulu pasti komplain. Gak gitu juga kali ngajarinnya, ini pahit bener, sakit bener, anjing. Kalau dulu mah. Sekarang, "Hah? Semua journey ini sakit ini hanya untuk begini doang. Oh ya oke. Kalau aku yang dulu tak maki-maki, mau dia dewa, mau dia dewi juga tak maki-maki. Sakit anjing. Jelas ya. Bagaimana Bella? This is your journey. Tugasmu belajar apa? Kalau tugasmu belajar receiving, kamu akan belajar receiving. Apapun caranya. Bahkan in the middle of journey, aku tahu aku nyangkut. Karena aku masih nyimpen dendam. In the middle of journey. 2022 aku tanya, Bodi, kamu masih nyimpen dendam apa yang kamu udah nggak mau lihat lagi? Karena aku lupa, aku bener-bener lupa. Aku nih marah sama siapa, aku punya benci sama siapa. Aku milih untuk lolos waktu itu. Pada saat aku nanya, atau aku mimpi, saking aku nggak maunya lihat itu, aku muncul di mimpi, kejadian di mana aku ngusir, dan aku bilang, sampai aku mati, aku nggak akan maafin kamu selamanya. Itu janji loh, itu sumpah loh. Begitu bangun, aku ingat, oh ini toh yang disembunyiin. Langsung aku batalin. Aku bilang, sorry, selama ini aku nolak lihat, sekarang aku maafin semuanya. Terus aku cari nomor teleponnya, aku literally bilang sama dia, I'm sorry, aku maafin kamu dan maafin aku buat semua yang terjadi. Aku maafin aku sama ucapan-ucapan yang dulu. Sekarang kamu aku maafin. Dari situ langsung anger-nya lepas, aku receiving lebih naik. So it's a journey. Wow, that's amazing. Beautiful journey. Yeah, I had that incident also. Thank you, Yeah. Doc. Yes. Dok, kalau misalnya kita sedih, nangis, itu cakra kita kebuka atau ketutup? Nangisnya apa dulu? Mungkin Gratitude atau kayak nangis sedih? nangis sedih. Nangis sedih ketutup. Oh, ketutup ya. Karena itu Ya. negatif ya. Ya. Jadi kamu mesti tanya sama bodimu, kamu perlu waktu berapa lama untuk sedih ini? 5 menit, ya udah nangisnya 5 menit. Beres 5 menit, yuk kita pilih yang lain ya. Semua sedih yang tadi, aku sekarang cabut, batalkan, hancurkan. Aku sekarang pilih happy, aku lepaskan semua problem yang tadi. Dia akan buka lagi. Nggak salah loh untuk punya negative emotion, tapi jangan stagnan. Paham ya? Nggak salah loh kamu makan permen, tapi nggak 24 jam ngemut permen. Paham ya? Nggak salah loh kamu BL di WC, tapi nggak 24 jam nongkrongin WC. Iya kan? Kamu sedih kan? Kamu bagi BL emosional kan? Nggak salah loh. Tapi nggak sampai 4 tahun kamu gituan terus. Makanya kamu tanya, body perlu berapa lama grieving ini? 5 menit cukup? Nggak cukup? 1 jam cukup? Cukup. Ya udah 1 jam. Beresin. Dok, Ya. kalau mata kanan, Thank you, Dok. kedutan gitu, Ya twitching. tanya, body ini apa? Signal apa yang sedang kamu kasih? Nanti di BCR di bagian belakang ada chart, itu akan sangat memudahkan kita untuk questions, akan sangat memudahkan kamu untuk gali pertanyaannya juga. Ya. Dan ada banyak diagnostik chart di situ, jadi kamu bisa cek mata kanan tuh simboliknya apa, emosionalnya apa, pesan yang tersembunyi apa di belakangnya. Makanya manual ini ada 140 halaman. Sis, terakhir halaman berapa? 140 seingatku. 130, Dok. Oh, 130, bukan 140. Udah aku udah aku tata jadi 130. Oh.
30 tuh. Home discount. Ya. Awalnya waktu ngetik, biar nggak capek matanya, aku ngetik pakai huruf 14. Soalnya kalau pakai 12 dari awal tuh, bisa sepet mataku tiap hari. Jadi aku ngelit pakai huruf gede-gede dulu, nah udah beres, baru di editing, dirapihin pakai huruf 12. Hmm. Oke? Oke, ini ada Wow. beberapa pertanyaan, Dok. Ya, 4 menit lagi. Ayo. Oke, dari Janmong dia tapi kita kagak bisa milih jika keluarga kita NPD gimana tuh? Milih lah, waktu kamu lahir juga kamu yang milih mereka. Mana ada kita lahir nggak milih. Oke, ini Vivi Omaida, untuk belajar BCR ini harus live atau bisa online, Dok? Harus live, karena kita belajar tentang praktek, bukan tentang teori. Kalau kelas teori, someday mungkin bisa online. Tapi area prakteknya nggak memungkinkan aku ngajarin online. Gimana kalau ternyata kamu cakranya nggak aktif? Kenapa harus pegang? Aku harus bantuin kamu aktif. Oke? Kalau memang mau belajar, ayo, ini hadiah gift. Aku hanya kasih di kesempatan yang pertama ini untuk harga gift, jadi cuma 6 juta. Selanjutnya kembali ke harga normal. Untuk kelas level 1, head and body itu 20 juta. Ya. Jadi kalau mau belajar, sempetin sekarang, habis itu kita latihan. Banyak yang bisa dieksplor. Kalau kamu hobi dengan acupressure, nanti perhatiin. Acupressure-mu akan berubah ketika kamu paham energi. Ya. Kalau kamu memang hobi healing, ayo nambah belajar akupunktur. Akupunkturmu akan berbeda. Aku yakin kamu akan bisa menggunakan 1 jarum untuk 1 orang. Dan akupunkturmu akan sangat simpel. Masukin dikit 2 mili cukup, masukin lagi 2 mili. Jadi cuma dikit dan hasilnya sama kayak yang disetrum setengah jam. Dan tanganmu akan jadi elektroakupunkturnya. Makanya ayo belajar. Ini akan sangat seru. Seru lah kalau kamu suka. Iya. Karena artinya kamu nggak punya apa-apa bisa jadi duit. Kamu pegang orang bisa jadi duit. Kamu ngomong bisa jadi duit. Kamu mijit-mijit sentuhan orang bisa jadi duit. Orang pijat semua orang bisa, didemek-demek juga bisa. Tapi orang dipijit sembuh nggak semua orang bisa loh. Ya, betul. Doc, Ya kan? one more question. How to invite people to know that we are doing this? Be the invitations. Be the light. Be the salt. Be the bless. Just be happy with it. Buka diri. Bahasa simpelnya buka diri. Be the invitation. So be the invitation by saying, "Oh, I am doing this, or how?" Introduce what are you doing, then share with people your experience. Aku tuh BCR udah dari 3 tahun yang lalu loh. Aku dari 3 tahun yang lalu tuh udah dapat banyak energi yang muncul di kepalaku pada saat aku handle kasus tertentu. Dan kalau nggak salah 7 energi itu aku tulis di manual BCR sekarang. Jadi kita bisa explore apapun yang kita perlukan pada saat yang kita mau. Oke? Beres ya? Beres. Sip. Aku Sampai udah jumpa di kelas. masukin. Tolong. Kenapa? Udah masukin link buat yang di sini yang belum join grup BCR, itu di situ Ya, ada please. info kelasnya. Di chatnya kamu baca di situ. Yang belum masuk grupnya, please klik join biar kita bisa ngobrol lebih gampang. Dan untuk teman-teman yang last minute, perjuang last minute, please settle. Jangan tunggu last minute. Kami host lagi kebingungan. Peserta 224. Kalau posisi di rumah hanya mampu nampung 30, sementara yang daftar sudah 40. Jadi kami harus secepat mungkin cari tempat pengganti kalau si 40 ini benar-benar serius mau ikut. Karena kalau ngambang nggak jelas, ya akhirnya yang 10 terakhir ya drop out ya, nggak bisa masuk. Karena kita nggak punya waktu lagi untuk cari tempat dan segala macamnya. Tapi kalau dari jauh-jauh hari, aku pasti, tapi nanti baru bisa bayar H-1. Nggak apa-apa, aku cuma perlu datanya. Apakah aku bisa dengan 30 orang ini di rumah,
Atau aku mesti cari tempat yang lebih besar biar bisa nampung untuk 40 orang. Masalahnya kita mesti pakai bed besar. Nggak memungkinkan kamu di tempat duduk atau di bed tenda, bed kecil nggak memungkinkan. Kamu mesti belajar nyentuh, kamu mesti belajar how to handle people in reality. Ya, jadi teman-teman yang mau belajar, ayo pastikan. Jadi kami bisa nentuin pilihannya. Ya udah, oke 30 close, selebihnya ikut yang April harga normal, atau oke kita cari tempat yang baru yang bisa nampung 40 orang. Nah nanti karena aku mesti booking, kalau di hotel kan nggak bisa semudah kayak di rumah. Jelas ya? Karena tempat yang sekarang cuma sisa 4. Aku nggak tahu apakah dengan kelas sekarang ini 4 ini juga udah hilang atau enggak, gimana aku juga nggak tahu. Nanti please kontak sama promotor-promotornya. Tapi yang jelas kalau peserta lebih dari 30, rumah udah nggak nampung, bed juga udah nggak nampung. Bed maksimal cuma bisa pasang 15 maksimal, itu udah mentok sampai akuarium. Jadi barang-barang udah mesti minggir, itu udah full semua sampai depan. Jadi kalau lebih dari 30 orang, aku mesti sewa tempat yang lebih besar. Oke? Teman-teman yang belum klik join untuk grup info BCR, linknya ada di chat, please klik join. Dan siapapun yang perlu cari host-hostnya, host kita adalah Mbak Maria, Mbak Ratu, Santi, Rosemary, Yeni, Siska, siapa lagi? Mbak Endah. Mbak Endah. Mbak Endah nggak ada. Tidak ada di sini. Jadi ayo kontak-kontak, semuanya ada di grup info BCR. Nanti kamu bisa halo-halo ke siapapun yang kamu nyaman untuk ngobrolnya. Oke? Oke, Dok. Sip. Kalau gitu kita mohon pamit. Saya dengan semua promotor dan host acara kali ini, kami semua mohon pamit. Sampai jumpa di kelas berikutnya atau kelas-kelas yang akan datang. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Sama-sama, Uca. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Ya, Thank you, sama-sama. Dok. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak untuk semua yang telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Kami berharap Anda semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Jangan lupa bahwa Hidup Ceria selalu ada dan mendukung perjalanan kesadaran Anda melalui berbagai modalitas yang tersedia. Anda dapat mengeksplor lebih banyak tentang modalitas seperti Access Consciousness, Tarot, Breathwork, Message 5 Continents, Metameric Message, and Body Communication Renos di www.hidupceria.com. Jika Anda ingin mendalami lebih banyak lagi, kunjungi channel YouTube kami di Hidup Ceriaku untuk berbagai rekaman dan konten yang menginspirasi. Terima kasih lagi untuk partisipan Anda, sampai bertemu di kelas atau sesi berikutnya. Dan semoga perjalanan kesadaran Anda terus berkembang. Hidup ceria, hidup penuh kesadaran. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria.